Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kedamaian untuk seluruh sahabat Heri Laras TV di mana saja berada. Semoga kebahagiaan tetap menyelimuti kita semua. Pada edisi kali ini, Heri Laras TV yang memancar dari kota Makassar, Sulawesi Selatan, Indonesia akan berceloteh dengan mengangkat sebuah topik, sebuah fakta yang terkuak bahwa kehamilan Islam jamaah ternyata kental dengan nuansa mistik dan magis. Meskipun dalam peraturan Bapak Imam LDII yang berjumlah 55 nomor, terdapat satu poin yang berisi larangan jin-jinan, tetapi larangan itu hanya berlaku untuk pengikut dan jemaat LDII. Sedangkan Amir dan Imam Besar LDII mulai dari Amir yang pertama hingga Amir yang sekarang sangat akrab dengan urusan mistik dan perdukunan. Saya pernah diajak ceritanya. Ini menyikapi video yang beredar sementara ini ya. Menyikapi beredar yang si ibu-ibu yang memberikan testimoni bahwasanya dia disuruh nyantet katanya ya. Bagi saya itu video nggak menjadi kaget ya. Dan maaf ya, banyak tokoh-tokoh oknum ya, oknum-oknum pusat ada kumpul di situ. Terus dia ngomong ke saya bahwa kita ini ada di Ponotogamanya katanya. Nih orang kok main klinik gitu kan? Kok main klinik? Nyi Roro Kidul disebutin, semua disebutin kan itu. Wow. Aku pikir kan, walaupun ini seandainya zaman dulu sudah ada HP kan, saya videokan gitu. Bubar semua. Memang tidak dapat dipungkiri, Islam Jamaah yang merupakan cikal bakal lahirnya organisasi masyarakat bernama LDII ini tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat yang kental dengan nuansa mistik. Ditambah pula dengan kondisi masyarakat Indonesia yang memang telah terbiasa mempercayai tahayul, meyakini adanya kekuatan gaib yang bisa memberi pertolongan, dan hal mistik lainnya yang dianggap bisa memberi perasaan senang serta membantu menyelesaikan persoalan yang tidak bisa terpecahkan. Waktu itu saya diajak disuruh amal soleh istilah jamaah itu untuk nemenin para tokoh yang ada di sini, sebagian tokoh kecil oknum ya, maaf ya, datang ke daerah di Jawa Tengah, Banyumas ya, Banyumas. Di situ kita datang ke sana kan. Nah itu intinya gini, telah lahir Satria Piningit yang akan membawa kemakmuran Indonesia dan menggali harta-harta karun yang ada di mana di daerah-daerah. Karena yang waktu itu yang kumpul itu bukan hanya orang jamaah, bukan hanya orang LDII, tapi beberapa orang-orang dari seluruh pelosok datang di situ kumpul. Jamaah itu yang jadi penitiannya. Kebiasaan bertanya kepada orang pintar atau orang yang dipercaya memiliki hubungan dengan alam jin, mistik, dan klinik telah menjadi tradisi di tengah masyarakat. Pencetus berdirinya Islam Jamaah Nur Hasan Madigol lahir di tengah kondisi masyarakat yang kental dengan suasana seperti itu. Maka kemampuan itu pula yang dijadikan oleh Sang Madigol dalam meyakinkan orang-orang untuk mengikuti ajarannya. Kalau mau cerita, coba kita memang harus merenung dengan baik di sini. Ini bukan masalah bukan masalah sakit hati, ini masalah perlu perenungan yang baik. Nah, dari dulu kita dilarang jin-jinan, dilarang ini, dilarang itu, macam-macam larang yang bersifat jin-jinan, khurafat, macam-macam lah. Tapi praktek atau paling tidak cerita yang muncul itu kan praktek jin-jinan. Praktek Bapak Imam bisa mengambil kelapa, bisa mengembalikan, itu model apa itu? Kalau itu tidak jin-jinan, itu tidak khurafat. Cerita terus sakti, dikena duri salah tidak apa-apa, itu cerita apa itu? Itu kan cerita jin-jinan. Dan cerita-cerita yang lain, kalau itu mau disebut itu enggak, ya mohon maaf kalau itu pun masih dipercaya ya pelajaran tauhidnya itu di situ yang karena tidak ada jadi nggak ngerti yang namanya syirik, namanya syirik besar, syirik kecil,
nggak ngerti jadinya karena tidak ada pelajaran tauhid. Muhammad Madigol yang sekolah hanya sampai kelas 3 SD itu, dalam sebuah skripsi yang ditulis oleh Munzir Thohir, mahasiswa IAIN Surabaya, menuliskan bahwa setelah putus sekolah, Madigol kemudian berpindah dari satu pesantren ke pesantren lain. Di setiap pesantren yang dia masuki, tidak pernah bertahan lama. Paling lama hanya hitungan 7 bulan, kemudian berpindah lagi ke pesantren lain. Pimpinan pondok pesantren Jansaren Saladan, Kiai Haji Ali Darokah menyebutkan bahwa Nur Hasan yang sempat berguru di pondoknya selama 7 bulan itu tidak memiliki keistimewaan apa-apa, kecuali dia sangat menyukai amalan bid'ah. Dalam sebuah catatan yang ditulis Kiai Haris Haidarohi dari Yogyakarta menyebutkan bahwa yang dimaksudkan bid'ah yang digemari oleh Nur Hasan adalah super dukun. Dijelaskannya bahwa Nur Hasan sangat senang dan menguasai banyak ilmu perdukunan. Di Sampang, Madura, Nur Hasan berguru kepada Kiai Al-Ubaidah. Dari gurunya inilah dia menyematkan nama Al-Ubaidah ke dalam namanya. Inilah atraksi yang pernah dilakukan di zaman Pak Haji Nur Hasan. Seperti inilah dalam atraksi yang ditampilkan murid-murid Pak Haji Nur Hasan. Ini generasi yang ketiga. Mana tepuk tangannya? Rupanya dari sana Nur Hasan memiliki kemampuan dan kehebatan yang kemudian mengantarkannya kepada praktik bernuansa perdukunan dan kesaktian yang dipertunjukkan melalui interaksi magis dan mistik oleh sang Madigol, dan hal itulah yang mengisi kehidupannya sehari-hari, yang sebagian besar menjadi kisah-kisah yang dibumbui dengan nuansa kesaktian dan jauh dari nilai keislaman. Di situ pelajarannya hanya ya yang di datar-datar aja lah. Pelajarannya datar-datar aja, rendah-rendah aja, cetek-cetek aja, tapi itu dibungkus ini yang paling murni, yang paling baik. Orang yang belajar sangat dalam itu dianggap salah, itu yang perlu ini, yang perlu kita pikirkan. Kita tuh terutama saya ya, merasa ya ilmunya kalau sekarang kadang ngaji tadi malam saya ngaji tafsir surat Al-Fil cara gajah itu loh. Itu ceritanya luar biasa, intinya itu. Inti tauhidnya. Kalau kita ngaji kan hanya ya cerita udah gitu aja. Jadi kecil sekali, mohon maaf, cetek sekali ilmunya orang Islam Jamaah itu. Mohon maaf. Jadi jangan merasa menjadi orang yang hebat karena di situ aja. Ibaratnya itu di Islam Jamaah itu kalau orang matematika baru belajar sistem perkalian atau hitung-hitungan angka 1 sampai 100, tapi itu diulang-ulang, merasa paling top, padahal matematika itu 1 atau 0 sampai tak terhingga banyak sekali itu yang 101 ke atas belum tahu. Meskipun Nur Hasan dikisahkan pernah bermukim dan berguru di Mekkah Al-Mukarramah, namun kebiasaannya mempertunjukkan kehebatan dan kesaktian itu tidak pernah berubah. Konon, menurut keterangan dari salah seorang sahabatnya selama bermukim di Mekah, yakni Haji Nur Asnawi, mengatakan bahwa sesungguhnya Nur Hasan di Mekah tidak datang untuk berguru ilmu agama. Di sela-sela pekerjaannya sebagai penjual nasi liwet, Nur Hasan belajar ilmu gaib dari orang Badui dan orang Persia atau orang Iran. Dan bisa jadi inilah sebabnya Nur Hasan banyak memberikan doktrin dan praktek taqiyah kepada pengikut-pengikutnya, yakni praktek taqiyah yang mirip dengan ajaran Syiah Iran ketika mendirikan keamirannya. Selain itu, Nur Hasan juga gemar sekali mempertunjukkan kebolehannya di bidang mistik, bermain silat di atas duri salak, dijatuhi dan dihantam batu besar, bermain atraksi dengan ular dan lain-lain. Gitu kan. Katanya Pak Nur Hasan itu punya yang dari Soekarno sertifikat apa gitu kan.
bukan satu itu, harta yang disimpan di situ dia sampai dilihat. Pokoknya hal-hal yang muskil itu terjadi di jamaah itu semua. Makanya begitu adanya video, maaf, dari video yang beredar sekarang ini, tukang ngobatin katanya kan, terus disuruh nyantet. Bagi saya tidak apa namanya, tidak aneh ya, tidak aneh. Kenapa? Dari dulu memang begitu kok. Maaf, dari situlah saya timbul keraguan. Bukan ragu lagi, udah bahwa ini, maaf, ada kesalahan, ada kesalahan. Sahabat Eril Anas TV, memang ada sebuah teori yang menjelaskan bahwa masyarakat di Nusantara sangat mudah percaya dan terbuai dengan praktik perdukunan dan ilmu gaib. Karena hal itu berasal dari kepercayaan para leluhur dan nenek moyang yang memang tidak terlepas dari kepercayaan akan tahayul dan cerita-cerita lama. Maka Madigol yang pulang berguru di Mekah Al-Mukarramah, tempat asalnya ajaran tauhid, yakni Islam yang menentang praktik perdukunan yang syarat dengan kemusyrikan di tahun 1941, yang seharusnya menghapuskan kepercayaan akan tahayul dan kemusyrikan itu, justru semakin memperkuat nuansa mistik itu. Nampaknya memang Madigol bukan ingin mengajarkan tauhid, tetapi tujuan utamanya adalah menggait banyak pengikut. Dan untuk mencapai tujuan itu, dia sangat mengerti caranya, yakni dengan atraksi kesaktian. Maka hari-harinya dipenuhi dengan pertunjukan kekebalan, kesaktian, semisal merebus telur di atas sorban, mengembalikan buah kelapa yang telah terpetik di pohonnya, menghilang dari pandangan tentara Belanda yang mengejarnya, bersembunyi di balik selembar daun, mampu menjalankan motor besar dengan berdiri, dan banyak lagi kisah kehebatan serta kesaktian lainnya yang kemudian dijadikan bahan nasihat oleh para pembesar-pembesar LDII hingga saat ini. Kita tapi merasa di branding yang kita itu, mohon maaf, Islam Jamaah itu yang saya rasakan barang tidak, ya masih barang belum baik lah, tapi di brandingnya luar biasa, yang branding yang sangat kuat. Kasihan sebetulnya itu. Ini untuk kawan-kawan yang masih di dalam. Lebih dari itu, ada pula beberapa pengikutnya yang mengisahkan tentang kehebatan Nur Hasan yang memiliki mahabbah, semacam aji pengasihan, sehingga wanita yang dikehendakinya selalu berhasil diperolehnya. Diceritakan bahwa dari 4 istri Nur Hasan, istri keempat berkali-kali berganti. Para pembesar Islam Jamaah LDII memanfaatkan kejahilan dan keterbatasan pengetahuan pengikutnya yang sengaja memang dikondisikan untuk terus bodoh agar memudahkan aksinya dalam mencekoki cerita-cerita mistik yang sesungguhnya sangat jauh bertentangan dengan ajaran Islam. Hingga saat ini, Imam Besar LDII didukung para pembesarnya memanfaatkan kedunguan pengikutnya itu yang sengaja mereka kondisikan dengan melarang pengikutnya berguru di luar, dicegah untuk mendengar penjelasan para ulama, sehingga dengan kedunguan itu, mereka dengan leluasa menghubung-hubungkan setiap peristiwa yang menimpa pengikutnya sebagai akibat pengaruh kekuatan magis yang dikendalikan dari alam lain. Semisal pengikut yang tidak taat kepada peraturan imam, atau berani merezel, keluar dan mencabut tali baiat, kehidupannya akan deplek, susah, berat, jatuh miskin, melarat, nelongso, belaraan, dunia akhirat. Bapak ibu mertua saya, waktu itu ketika saya dinonaktifkan, menjelang dinonaktifkan, salah seorang ibu, istri wakil imam daerah, itu mengatakan kepada ibu mertua, kurang lebih begini, Wawan itu sudah beda kepahaman, sebentar lagi mau dilaporkan ke pusat, ke
Bapak Abdul Aziz Sultan. Nanti kalau sudah dilaporkan ke pusat, nanti sholatnya tidak diterima. Gitu. Kemudian mendengar berita seperti itu, ibu mertua saya sangat terpukul. Gitu. Ibu istri wakil imam daerah itu menceritakan seperti itu. Kemudian saya balik bertanya kepada ibu mertua, Bu, yang menerima sholat itu siapa? Hanya dengan pertanyaan itu ternyata ibu mertua terbuka pikirannya. Oh iya ya, gitu. Dia menjawabnya seperti itu. Oh iya ya. Dikatakan orang yang keluar dari jamaah LDII mencabut ketaatan dari sang amir yang dibaiat akan menjadi tumbalnya jamaah LDII. Dari praktik sampai kepada pemahaman, begitu pula amalan hingga penggunaan istilah di dalam lingkungan Islam jamaah ini, semuanya kental dengan istilah-istilah perdukunan. Dikatakan pula bahwa suksesnya jamaah, berhasilnya semua usaha jamaah, untung dan ruginya perniagaan jamaah, bahagia dan menderitanya kehidupan jamaah LDII, semuanya ditentukan oleh patuh dan tidaknya jemaah kepada peraturan amirnya. Sehingga segala hal yang menimpa jemaah, mulai dari kematian, kehilangan pekerjaan, bencana, penyakit yang diderita, dan sebagainya, semua akibat tidak taatnya seorang jemaah kepada peraturan amir atau gara-gara keluar dari ketaatan. Mengenai praktik perdukunan dan klinik di kalangan keamiran Islam jamaah LDII dibenarkan pula oleh orang-orang terdekat keamiran. Ceritanya pendirinya Islam jamaah itu buah kelapa yang sudah jatuh dari pohon, dia bisa kembalikan lagi untuk nempel lagi di pohonnya dengan kesaktiannya, dan itu kan dianggap karomah gitu kan. Bagi orang-orang awam seperti kami ya merasa wah takjub, itu hebat gitu, dan itu ternyata guru-guru kami itu belajarnya juga ke sana. Nah, saya mengambil kesimpulan, oh kalau gitu belajar dari orang-orang di luar Islam jamaah itu tentang ilmu-ilmu kanuragan itu sah-sah aja, karena guru-guru kami juga belajarnya kemana-mana gitu kan. Dan dibuktikan oleh banyak kisah-kisah yang telah beredar luas. Salah satunya adalah kejadian yang terjadi di bulan September 1972, ketika Nur Hasan baru saja ditemukan dari sebuah pelariannya bersama muridnya, yakni 2 orang gadis asal Malang. Awal kisah dimulai dari 2 orang gadis bersaudara yang mondok di Gadingmangu, Jombang, yaitu gadis bernama Suciati yang sesungguhnya telah memiliki calon suami itu. Rencananya akan dinikahkan oleh orang tuanya yang bernama Kasim. Namun karena orang tuanya bukan anggota Islam jamaah, maka Suciati bersama adiknya berusaha disembunyikan oleh Nur Hasan. Kedua gadis itu kemudian diungsikan ke Malang, lanjut ke Bandung, dan terakhir di tepi pegunungan di daerah Garut, Jawa Barat. Di Garut itulah Nur Hasan ditemukan bersama kedua gadis yang dibawa lari, ditemukan setelah orang tua gadis itu melapor ke salah seorang anggota CPM di Malang, Serma Ngatemo, dan masih merupakan paman dari kedua gadis itu. Kondisi Suciati ketika ditemukan dan dilakukan proses visum dinyatakan sudah tidak perawan lagi. Diduga Nur Hasan telah menyetubuhi gadis itu selama dalam pelariannya. Nur Hasan kemudian dibawa ke Malang dan dihadapkan ke markas CPM Malang. Ketika Nur Hasan datang ke markas CPM, Nur Hasan datang membawa jimat berupa biji bunga matahari. Anggota CPM yang mengetahui Nur Hasan di-backing oleh pelindung berupa jin berusaha mencari titik lemahnya. Black Magic Nur Hasan ditangkal oleh Kiai Haji Umar Talib, ayah dari Ja'far Umar Talib, mantan Panglima Laskar Jihad. Atas saran Kiai Haji Umar Talib kepada CPM untuk menempatkan boneka di ruangan interogasi, menyebabkan kekuatan sihir Nur Hasan berbalik menyerang dirinya sendiri. Titik lemah jin yang melindungi Nur Hasan yang bernama Jin Abdullah yang dibawa dari Mekah itu adalah boneka.
Maka diam-diam anggota CPM yang menginterogasi Nur Hasan menempatkan sebuah boneka kayu di bawah meja tempat Nur Hasan diinterogasi. Akibatnya, Nur Hasan menjadi lumpuh dan bisu, diserang balik oleh kekuatan jinnya. Nur Hasan mengalami tres delirium atau meracau dan kesurupan disertai dengan keluarnya busa dari mulutnya seperti epilepsi. Kejadian inilah yang disosialisasikan oleh orang-orang terdekat Nur Hasan sebagai akibat disiksa oleh CPM. Karena dikatakan Nur Hasan membawa ajaran Islam yang murni. Dibuatlah cerita rekayasa bahwa Nur Hasan digegeri karena membawa kebenaran. Bahwa kebenaran memang akan selalu dirintangi sebagaimana yang dialami Rasulullah dan para sahabat-sahabatnya. Dan kisah itulah yang terus-menerus dilanjutkan secara turun-temurun, sambung bersambung hingga saat ini. Padahal yang sesungguhnya terjadi adalah Nur Hasan hanya diinterogasi biasa, ditanyakan mengenai kemana saja dia membawa lari anak gadis orang, dan juga dipertanyakan mengenai keadaan sang gadis suci hati yang ditemukan sudah dalam keadaan tidak perawan. Nur Hasan mengalami drop, lumpuh dan bisu akibat dari serangan balik ilmu sihirnya sendiri. Dalam keadaan lumpuh dan bisu itu, maka pada tahun 1973, Nur Hasan dibawa oleh Jenderal Ali Murtopo, Kepala Opsus, pendiri CSIS Bakin, ke Mekah untuk menjalani rehabilitasi di sana. Jenderal Ali Murtopo menyewakan sebuah rumah mewah di Aziziyah, Mekah. Nur Hasan tinggal di sana bersama salah seorang tangan kanannya, yakni Bambang Irawan. Sementara Nur Hasan menjalani proses rehabilitasi, Bambang Irawan justru asik mengikuti halaqah di Al-Haram. Dan momen inilah yang menjadi perantara Bambang Irawan bertemu dengan para masyayikh Mekah seperti Syekh bin Baz, Syekh Al-Jazairi, dan Syekh Abdul Aziz. Kepada para masyayikh itu, Bambang Irawan menceritakan mengenai ajaran yang dibawakan oleh Nur Hasan, dan semua masyayikh itu menjelaskan bahwa ajaran Nur Hasan adalah kebatilan. Tahun 1978, Nur Hasan kembali ke tanah air hingga akhirnya meninggal di tahun 1982 dalam sebuah kecelakaan lalu lintas di daerah Cirebon ketika akan mengikuti kegiatan kampanye Golkar. Kegemaran Nur Hasan pada klinik diturunkan kepada anak-anaknya. Dan boleh jadi ini menjadi jawaban atas pertanyaan banyak orang, bahwa kalau LDI benar mengajarkan kesesatan, mengapa tidak bisa diberantas? Mengapa sulit dibubarkan? Mengapa setiap kali berhasil digulung, ajaran Islam Jamaah selalu berhasil bangkit kembali hanya dengan berganti nama organisasi? Hal ini mengingatkan kita kepada Komandan CPM Malang yang sempat merasa gentar dan takut menghadapi Nur Hasan saat menerima laporan mengenai adanya dua gadis yang dibawa lari. Nur Hasan yang dilindungi oleh Jin Abdullah asal Mekah itu membuat pesimis dua orang letnan yang diperintahkan untuk mengumpulkan informasi sebagai dasar untuk melakukan pemanggilan terhadap Nur Hasan ketika itu. Dalam keadaan gentar dan pesimis itu, keberhasilan menundukkan Nur Hasan diperoleh berkat bantuan dari sejumlah ulama yang memberikan doa-doa penangkal jin kepada para letnan yang diberi tugas. Ada yang memberikan petunjuk mengenai titik kelemahan Nur Hasan, ada pula yang membekali kedua letnan itu dengan pecut kecil, sambil berpesan bahwa itu semua hanyalah perantara, adapun yang menggerakkan segala sesuatu hanyalah Allah semata. Keamiran Islam Jamaah LDI yang ada saat ini juga masih diselimuti dengan aura mistik dan klinik. Maka boleh jadi hal inilah yang menjadikan banyak orang gentar dan pesimis dan merasa tidak bisa menumbangkan kelompok yang tidak hanya berakidah takfiri ini tetapi juga kuat dengan aroma mistik dan praktek kemusyrikannya. Diperlukan kekuatan besar sebagaimana pernah terjadi pada Nur Hasan yang membuatnya lumpuh dan bisu. Maka untuk melumpuhkan organisasi dan perkumpulannya yang sudah terlanjur besar ini, dibutuhkan sinergi antara semua umat Islam. Bahwa
kemusyrikan adalah musuh bersama, dan untuk itu harus kita perangi bersama pula. Sekian celotehan. Sampai jumpa pada celotehan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.